menguasai algoritma sendiri, atau menjadi big data orang lain. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Homo Deus, A Brief History of Tomorrow, sebuah buku yang sangat terkenal beberapa tahun yang lalu yang ditulis oleh pakar sejarawan Israel bernama Yuval Noah Harari. Menurutnya, hanya 1% orang yang akan menguasai algoritma di masa depan. Sementara 99% lainnya adalah orang yang memberikan data. Artinya, mayoritas populasi adalah kelinci atau produk orang lain. Kata programmer pertama muncul di dunia pada awal abad ke-19, bukannya tahun 1940-an setelah munculnya komputer, tetapi lebih dari 100 tahun sebelumnya. Ketika orang Prancis, Jacques, menciptakan mesin tenun tekstil Jacquard yang dikendalikan dengan pita kertas berlubang. Prototipe dari mesin pelubang kertas yang digunakan di komputer kemudian hari dinamakan algoritma. Jadi, algoritma adalah serangkaian prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya, dan kemudian tinggal ikuti implementasinya saja. Tidak peduli apakah komputer atau binatang atau orang yang mengimplementasikannya. Singkatnya, algoritma harus memenuhi isyarat seperti lapisan bawah harus netral, potensi tanpa pikiran, dan hasilnya terjamin atau bisa dipastikan. Lapisan bawah harus netral, artinya tidak memiliki kecenderungan, dan ia selalu bersikap sama terhadap semua orang. Ketika Anda memulai suatu algoritma, Anda sebenarnya menyerahkan kontrol subjektif dari tindakan Anda, tetapi sebaliknya mengambil inisiatif untuk dikendalikan oleh algoritma. Potensi tanpa pikiran artinya Mr. Serba Oke. Segalanya oke. Contohnya, film Hollywood Forrest Gump adalah tipikal contoh ini. Tampaknya polos atau terkadang bodoh, tetapi kenyataannya mereka adalah algoritma yang sangat baik. Hasilnya terjamin dan bisa dipastikan. Artinya, siapapun yang mengetahui dan menggunakan algoritma Anda pasti dapat mengantisipasi setiap tindakan Anda di masa depan. Meskipun saya kurang memahami sepenuhnya programming, tetapi saya mengembangkan program saya sendiri. Misalnya, saya dulunya menulis artikel tentang teknologi AI atau YouTube video saat ini. Apakah ini sebuah algoritma? Walaupun baru membuat beberapa bulan, mungkin ada sebagian subscribers yang sudah merasa tidak segar lagi. Ditambah tingkat dan kemampuan Ricky sendiri yang sangat terbatas. Lalu, mengapa Ricky tidak menyerah? Karena Ricky sadar bahwa walau video saya hanyalah produk konten, tetapi juga produk kredit atau kepercayaan. Walaupun bukan YouTuber atau influencer yang sangat terkenal, tetapi telah ada sebagian kecil anak-anak muda di tanah air yang berminat belajar pengembangan teknologi di dunia luar. Terutama di antara dua negara superpower saat ini, Amerika Serikat dan China. Paling tidak, mungkin saya telah membangun kredit dalam waktu beberapa bulan ini. Karena mungkin ada sebagian teman-teman yang berpikir, Ricky adalah orang yang dapat diandalkan. Terlepas dari apakah video YouTube saya menarik atau tidak, tetapi video saya akan muncul setiap hari di YouTube atau TikTok di kemudian hari. Atau bahkan mungkin ada beberapa teman yang tidak lagi melihat video saya dan hanya kadang-kala muncul dan melihat, wow, Ricky ini masih terus akan membuat video. Bila saya terus membuat YouTube video selama 10 tahun kemudian, bayangkan apa yang telah saya lakukan. Jawabannya, keteguhan selama 3.650 hari akan menjadi ambang batas yang tidak mudah dilintasi. Karena ini adalah ambang pintu persyaratan yang terakumulasi melalui waktu, yang tidak mudah disalip oleh siapapun, walaupun seberapa sukses atau kaya orang lain itu dari saya. Jadi, bila Anda adalah seorang wirausahawan atau startup yang tidak mempunyai dana atau background, apalagi Anda juga bukan orang yang sangat jenius. Jadi, modal apa yang dapat Anda ciptakan dengan kedua tangan kosong ini? Jawabannya, ketekunan Anda. Sebagai contohnya, jika Anda dapat menulis artikel atau membuat video YouTube setiap hari, ini adalah modal kredit Anda di masa depan. Bayangkan 10 tahun kemudian,
20 tahun kemudian. Ketika orang-orang membicarakan Anda, mereka akan mengatakan bahwa Anda adalah orang yang tekun dan gigih dalam membuat video YouTube teknologi AI US-China setiap hari selama 10 tahun. Itu berarti Anda telah menguasai algoritma Anda sendiri, bukannya menjadi big data orang lain. Ini hanyalah contoh kecil dari apa yang bisa Anda lakukan di zaman big data ini. Sebenarnya, masih ada banyak orang hebat di tanah air yang juga melakukan hal yang sama, seperti Bapak Dahlan Iskan atau Bapak Denny Siregar yang sangat saya hormati. Mereka adalah guru yang secara tidak langsung memprogram dan menyusun algoritma mereka sendiri. Ini adalah anugerah terbesar bagi setiap orang awam seperti Anda dan saya di era dunia digital. Di era ini, setiap orang dapat mengkompilasi algoritma mereka sendiri, di mana semua orang dapat melihat kepastian diri kita sendiri. Sehingga potensi calon mitra Anda akan percaya dan mendatangi Anda, di mana pada nantinya Anda mungkin dapat mengakumulasi aset kredit yang sangat besar di masa depan. Kenyataan yang Ricky pelajari di era digital dan kecerdasan buatan ini adalah perusahaan raksasa internet seperti Google, Apple, Facebook, Microsoft, Amazon, etc. tampaknya serba bisa dan maha kuasa. Mereka menggunakan algoritma untuk menghitung setiap penggunanya, seolah-olah mereka adalah satu-satunya yang memiliki masa depan paling cemerlang. Namun, sebaliknya ini adalah era persaingan algoritma. Setiap orang dapat menggunakan set algoritma mereka sendiri untuk bersaing dengan algoritma luar. Setiap orang memiliki peluang yang sama untuk menang. Menurut Ricky, orang-orang di era digital akan dibagi menjadi dua jenis. Pertama, orang yang mementingkan kebebasan dan keenakan saat ini, selalu mengejar dan mencari hal yang paling nyaman, dan tentu saja keinginan mereka akan terpuaskan segera. Tetapi, sorry, hidup mereka juga akan dicincang oleh algoritma orang lain. Tiap hari belanja di Amazon misalnya, posting dan chatting di Facebook atau di Instagram. Sehingga kontribusi terbesar mereka bagi dunia ini adalah menghasilkan banyak big data dan semakin mengoptimalkan algoritma orang lain. Mereka akhirnya menjadi big data bagi orang lain atau perusahaan raksasa internet di atas. Tipe kedua, orang yang memiliki algoritma sendiri. Mereka yang mendisiplinkan diri untuk menciptakan algoritma sendiri dan terus-menerus menghasilkan aset kredit dan terus membentuk kerjasama yang sangat efektif. Mereka yang senantiasa menulis artikel atau membuat video YouTube secara teratur, atau mereka yang secara ketat mengontrol jadwal mereka, atau mereka yang gigih melakukan satu hal terus-menerus untuk waktu yang sangat lama. Jadi, tidak peduli apakah dia bisa memprogram atau tidak, pada akhirnya dia akan menjadi seorang insinyur algoritma nantinya. Tentu saja, kita juga dapat menggunakan algoritma orang lain, seperti teman baik Ricky yang menggunakan algoritmanya orang lain dan menjadi guru bahasa Mandarin untuk beberapa orang barat di TikTok. Sebenarnya, persyaratan untuk menjadi insinyur algoritma Anda sendiri sangatlah mudah. Semua orang bisa melakukannya. Tetapi, sebaliknya, sangatlah sulit untuk mempertahankannya, di mana pada akhirnya tidak banyak orang yang bisa berhasil. Ini adalah titik cerah di era masa depan dan juga titik kelemahannya. Jadi, menguasai algoritma sendiri atau menjadi big data orang lain adalah pilihan yang harus dihadapi generasi kita saat ini. Pastikan Anda subscribe dan share akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!